Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Bahasa Jepang Mr. DJ. Oke, Mas Bro semuanya. Kali ini saya akan membahas mengenai klausa. Nah, dalam bahasa Jepang atau disebut juga penulisan kalimat. Klausa ini apa nih ya? Alah, ya ambil gampangnya aja. Klausa itu satuan gramatikal yang terdiri dari subjek dan predikat dan dapat juga menjadi kalimat. Jadi klausa merupakan bagian dari kalimat, bisa perluasan subjek, bisa perluasan predikat, bisa perluasan objek, ya, atau bisa perluasan kata keterangan misalkan. Nanti kita bahas. Nanti saya bahas untuk lebih mudahnya ya. Saya kira nggak perlu ngapalin definisinya klausa itu apa, nggak usah, udah cuekin aja. Gitu. Oke, contoh di sini. Ya, kita lihat di sini ada kata kabang misalnya. Kabang ini tas artinya ya. Kabang ini tas. Nah, kalau tas ini berupa kata. Nah, kalau menjadi sebuah frase itu atau nanti menjadi sebuah klausa, ya frase itu dua kata atau lebih yang memiliki makna gitu, tapi belum terdiri dari subjek atau predikat nanti. Tapi ini akan berupa frase ya. Kabang. Nah, ini contoh nih. Watashi no. Nah, di sini watashi no itu punya saya. Watashi no kabang. Nah, susunannya dalam bahasa Jepang, kalau itu menjadi frase, ada keterangan berikutnya, maka kata kabangnya itu di belakang tas. Maka di sini watashi no kabang, tas saya. Nah, ini yang sudah belajar tutorial saya tentang pola kalimat dasar dalam bahasa Jepang ya, tentu sudah tahu nih. Watashi no kabang, tas saya. 私のカバン、私のカバン、 Tas saya. Jadi dibalik. Jadi dari belakang nih. Ya, watashi no dulu punya saya. Nah, kemudian kalau diperluas lagi di sini dengan kata sifat. Nah, ini kalau yang sudah belajar dari tata bahasa tentang kata sifat di tutorial saya yang lain juga di sini sama. 新しいカバン、新しいカバン、 Jadi tas yang baru. Kemudian 素敵なカバン、素敵なカバン、 steki nakabang. Tas yang bagus. Ya, bagus banget. Kalau steki itu yoi juga bagus. Yoi kabang misalkan itu bagus, tapi steki itu ya bagus banget gitu ya. Steki nakabang. Tas yang bagus. Nah, sekarang kalau kata kerja. Nah, ini yang akan menjadi sebuah klausa nanti nih. 買ったカバン、 Kata kabang. Jadi kata ini membeli. Ya, kata ini membeli dari kata kaimas. Kaimasta. Ya, kaimasta sudah membeli ya. Ini bagi di tutorial saya yang lain tentang bentuk tak sudah dibahas. Ini kata membeli. Di sini jadi kata kabang, berarti tas yang saya beli. Nah, di sini kata saya beli berarti sudah menjadi sebuah klausa. Kalau di sini ini masih sebuah frase nih. Karena tidak ada subjek dan predikat. Kalau tadi dalam definisi klausa yang di awal saya sebutkan, yang penting bahwa bagian dari kalimat yang berisi subjek dan predikat. Nah, di sini ini kan contoh lengkapnya adalah watashi wa kabang o kaimashita. Nah, di sini berarti tas yang saya beli gitu sebenarnya gitu. Tapi dalam bahasa Jepang ini kata sayanya udah nggak disebutin lagi karena memang nggak shijengteki, nggak natural. Justru kalau yang seperti ini malah natural ya. Kalau daripada watashi ga kata kabang, misalnya watasinya udah sama-sama diketahui sama si pembicara dan orang yang diajak bicara ya, watasinya udah nggak usah disebutkan lagi. Ya, di sini kata kabang. Jadi tas yang saya beli. Nah, ini bahasan seperti ini dalam klausa yang akan kita bahas berikutnya. Oke, tapi sebelum membahas klausa lebih lanjut, ini kita perhatikan, ini sebelum saya bahas mengenai kata kerja yang sebagai posisinya sebagai klausa, ya penjelas kata kabang ini, perlu dicatat, harus diingat dulu ya, bahwa di sini pola kalimat yang memiliki kata kerja mas, seperti ini misalnya kaimas membeli, dia harus berubah ke bentuk fusuke. Maka kaimas menjadi kau, kaimaseng menjadi kawanai, kaimasta menjadi kata, kaimaseng desta menjadi kawana kata. Nah, bagi saudara yang sudah pernah melihat atau menyimak tutorial saya tentang perubahan kata kerja ya, ataupun kata kerja bentuk teinei kei dan futsukei, ini sudah jelas. Ya, untuk lebih rinci silakan lihat lagi di tutorial yang pernah saya sampaikan. Untuk kata kerja ya di sini seperti ini nih, kata kabang.
tas yang dibeli, maka di sini ini berasal dari kaimasta ya. Kaimasta berubah menjadi kata. Jadi sekali lagi, kaimas menjadi kau, kaimaseng menjadi kawanai, kaimasta menjadi kata, kaimaseng desta menjadi kawanakata. Ini kita harus menggunakan bentuk kata kerja yang ini, yaitu bentuk futsuke namanya. Oke, sekarang kita lihat nih, kita uraikan. Kata kabang, tas yang saya beli. Nah, di sini adalah keterangan menjadi klausa kabang. Kabang, kata kabang, tas yang saya beli. Dan kalau diperluas lagi ya, menjadi seperti ini. Contoh, Akihabara de katta kabang. 秋葉原で買ったカバン。秋葉原で買ったカバン。 Tas yang saya beli di Akihabara. Ya. Jadi ini semakin ke depan, ini kata kabang semakin ke belakang. Ya, sama seperti kata sifat di sini kan kata yang disifatinya itu di belakang ya. Jadi kata sifatnya duluan. Nah, di sini juga bedanya dengan kata kerja ya. 日曜日に秋葉原で買ったカバン。日曜日に秋葉原で買ったカバン。 Tas yang saya beli di Akihabara pada hari Nichiyobi, pada hari Minggu. Jadi Nichiyobi ini Akihabara de katta kabang. Tambah lagi. Nah, di sini baru kita jelas. Watashi ga Nichiyobi ni Akihabara de katta kabang. 私が日曜日に秋葉原で買ったカバン。私が日曜日に秋葉原で買ったカバン。 Tas yang saya beli di Akihabara pada hari Minggu. Nah, di sini watashi ga Nichiyobi ni katta kabang. Jadi, tas yang saya beli di Akihabara pada hari Minggu. Nah, ini sayanya itu sebenarnya watashi wa. Watashi wa Nichiyobi ni Akihabara de kabang o kaimashita. Awal kalimatnya seperti itu. Tapi di sini menjadi tas yang saya beli di Akihabara pada hari Minggu. Oke, kita lihat berikutnya. Sebagai contoh perluasan subjek. Oke, sekarang kita lihat perluasan subjek. Nah, subjek dalam bahasa Jepang yang mendapatkan perluasan. Ya, di sini misalnya. その車は値段が高いです。 Sono kuruma wa nedan ga takai desu. Mobil itu harganya mahal. Nedan ini harganya mahal. Di sini pakai ga, harganya ya bagi saudara atau mas bro semua yang sudah belajar di tutorial saya yang lain, saya kira sudah paham nih. Nedan ga takai desu. Jadi mobil itu harganya mahal. Nah, kemudian ada kalimat berikutnya yang akan menjadi penjelas dari sono kuruma menjadi seperti ini. 友達はその車を買いました。 Tomodachi wa sono kuruma o kaimashita. Teman saya membeli mobil itu. Jadi kalau digabungkan, mobil itu harganya mahal. Teman saya membeli mobil itu. Berarti mobil yang teman saya beli harganya mahal. Ya kan? Jadi seperti ini. 友達が買った車は値段が高いです。 Tomodachi ga katta kuruma wa nedan ga takai desu. Jadi mobil yang teman saya beli harganya mahal. Gitu. Mobil yang teman saya beli harganya mahal. Contoh lain di sini. Ini kan perluasan subjek ya. Yang menjadi subjek ini yang di arsir hijau ya. あの人は私の友達です。 Ano hito wa watashi no tomodachi desu. Ano hito wa watashi no tomodachi desu. Orang itu teman saya. Orang itu teman saya. Kalau misalkan orang itu teman saya, kemudian orang itu akan diperluas seperti ini. Ano hito wa kinyoubi ni Tanaka-san to ginkou ni ikimasu. あの人は金曜日に田中さんと銀行に行きます。 Orang itu pergi atau akan pergi ke bank dengan Pak Tanaka pada hari Jumat. Ya, orang itu pergi ke bank dengan Tuan Tanaka pada hari Jumat. Nah, orang yang mana? Nah, di sini kan ano hito wa watashi no tomodachi desu. Orang itu adalah teman saya. Kemudian orang ini diperluas dengan kalimat ini. Orang yang mana? Itu loh, orang yang akan pergi ke bank dengan Tanaka pada hari Jumat, gitu kan? Maka kalimatnya akan menjadi seperti ini. Kinyoubi ni Tanaka-san to ginkou ni iku hito wa watashi no tomodachi desu.
金曜日に田中さんと銀行に行く人は私の友達です。Orang, nah dari sini terjemahannya dari wa, dari sebelum wa. Orang yang akan pergi ke bank dengan Pak Tanaka pada hari Jumat adalah watashi no tomodachi desu, adalah teman saya. Gitu ya, jelas ya. Jadi orangnya ini yang diperluas dengan anak kalimat ini. Nah, inilah yang dikatakan sebagai klausa. Contoh lain di sini, shigen o oete shimatta gakusei wa saki ni kyoshitsu o dete mo ii desu. 試験を終えてしまった学生は先に教室を出てもいいです。Siswa yang sudah menyelesaikan ujian boleh keluar kelas duluan. Jadi boleh meninggalkan kelas duluan. Ya. Nah, di sini adalah siswa. Siswa boleh keluar dari kelas lebih dulu. Siswa yang mana? Itu loh, siswa yang sudah selesai ujian, gitu ya. Jadi di sini yang mendapat perluasan adalah subjek wa. Di sini yaitu gakusei wa, hito wa, gitu. Sono kuruma wa, gitu ya. Di sini sono hito wa, sono gakusei wa, gitu, yang mendapatkan perluasan. Nah, ini sebagai perluasan subjek. Sekarang kita akan membahas perluasan predikat. Nah, perluasan predikat ini seperti apa? Contoh kita lihat di sini, kore wa zasshi desu. Nah, kore wa zasshi desu. これは雑誌です。 Nah, majalah ini adalah predikat. Dalam tutorial saya yang sebelumnya dikatakan tentang wa, nani des, itu di dalamnya berisi predikat. Ya. Ini adalah majalah. Oke, kemudian majalah ini kita perluas dengan 女の人はその雑誌を読みます。女の人はその雑誌を読みます。 wanita membaca majalah itu. Ya, wanita membaca majalah itu. Maka kalau zasshi ini digabungkan menjadi seperti ini. Kore wa onna no hito ga yomu zasshi desu. これは女の人が読む雑誌です。 Ini adalah majalah yang wanita baca. Jadi ini adalah majalah yang wanita baca. Di sini wa, ya, yang di sini kan onna no hito wa ini berubah menjadi ga di sini karena dia sebagai pelaku, ya, pelaku dalam klausa kalimat ini. Ya, untuk penjelasan tentang ga ini yang lebih detail, silakan bisa dilihat di tutorial saya tentang pembahasan partikel ga, ya. Oke, kita lihat lagi contoh yang lain. Koko wa tokoro desu. ここはところです。 Di sini tempatnya. Nah, tempat apa? Nah, tempat ini diperluas oleh kalimat ini. Otou-san wa sono tokoro ni jidōsha o tomemashita. お父さんはそのところに自動車を止めました。 Ayah memarkir mobil di tempat itu. Nah, tempat ini, ya, maksudnya. Nah, tempat ini tempat apa? Kita gabungkan menjadi koko wa di sini otou-san ga jidōsha o tometa tokoro desu. ここはお父さんが自動車を止めたところです。 Di sini adalah tempat ayah memarkir mobil. Nah, kita perhatikan otou-san wa. Nah, di sini kan otou-san wa, di sini wa berubah menjadi ga, manakala wa di situ posisinya sebagai klausa, sebagai subjek pelaku yang posisinya dalam klausa sebagai penjelas dari tokoro. Maka di sini koko wa otou-san ga jidōsha o tometa tokoro desu. Di sini tempat ayah menghentikan mobil atau memarkir mobil. Ini contoh lagi yang lain. Nomura-san wa ano otoko desu. 野村さんはあの男です。 Pak Nomura itu adalah laki-laki itu. Jadi Pak Nomura adalah laki-laki itu. Laki-laki yang mana? Ya, kita jelasin di sini. 野村さんは黒い帽子をかぶっている男です。野村さんは黒い帽子をかぶっている男です。 Nomura-san wa kuroi boushi o kabutte iru otoko desu. Nomura adalah laki-laki yang memakai topi hitam. Gitu. Jadi penjelasnya ini, ya. Oke, ini mengenai perluasan predikat. Berikutnya kita lihat ada perluasan objek. Perluasan objek itu seperti apa? Yaitu あの女を知っていますか？ ano onna o shiteimasu ka? Apakah kamu mengenal wanita itu? Oh, wanita yang mana? Nah, nanti dijelaskan oleh kalimat ini. Ano onna wa megane o kakete imasu. あの女はメガネをかけています。
wanita itu memakai kacamata. Nah, nanti digabungkan wanita yang mana yang dikenal. Maka dalam kalimat ini, あのメガネをかけている女を知っていますか megane o kaketeiru onna o shitteimasu ka? Apakah kamu mengenal atau kenal wanita yang memakai kacamata itu? Apakah kamu mengenal wanita yang memakai kacamata itu? Ya, jadi wanita yang mana? Wanita yang sedang memakai kacamata itu, gitu. うちの会社は人を探しています。 Uchi no kaisha wa hito sagashiteimasu. Uchi no kaisha ini perusahaan saya. Hito sagashiteimasu. Sedang mencari orang. Jadi perusahaan saya sedang mencari orang. Orang yang apa? Orang yang bagaimana? Gitu ya. Orang apa? Nah, nanti hito ini diperjelas. Diperluas dengan kalimat ini. その人は日本語が話せます。 Sono hito wa nihongo ga hanasemasu. Orang tersebut bisa bicara bahasa Jepang. Ya, orang tersebut bisa bicara bahasa Jepang. Berarti di sini apa? Nanti jadinya perusahaan saya sedang mencari orang yang bisa bahasa Jepang gitu ya. Maka seperti ini contoh kalimatnya. Uchi no kaisha wa nihongo ga hanashiru hito o sagashiteimasu. うちの会社は日本語が話せる人を探しています。 Perusahaan saya sedang mencari orang yang bagaimana? Orang yang bisa bahasa Jepang gitu ya. Contoh lain di sini. 山田さんが勧めてくれた映画を見ました。 Yamada-san ga susumete kureta eiga o mimashita. Saya melihat ya atau menonton film yang direkomendasikan Yamada-san. Jadi di sini saya melihat film, dasarnya kan begitu. Saya melihat film. Film apa? Film yang direkomendasikan Yamada-san. Jadi kalimat penjelasannya kan sebenarnya Yamada-san wa watashi ni eiga o susumete kuremashita. Nah, kemudian kalimat tersebut Yamada-san wa watashi ni eiga o susumete kuremashita itu digabung menjadi penjelas dari eiga ini. Yamada-san ga susumete kureta eiga o mimashita. Saya menonton film yang direkomendasikan Yamada-san. Oke. Berikutnya ada perluasan subjek bertanda ga. Nah, ini juga kalau saudara sudah nonton di video saya tentang ga, ini sudah dijelaskan. Tapi di sini hanya yang berkaitan dengan klausa ya. Misalnya di sini, ie ga hoshii desu. Ie ga hoshii desu. Saya ingin rumah. Nah, dijelaskan rumah yang bagaimana? Rumah apa? Nah, di sini その家は海岸の近くにあります。 sono ie wa kaigang no chikaku ni arimasu. Rumah tersebut atau rumah itu ada di dekat pantai. Maka di sini kalau digabungkan nanti rumah yang bagaimana? Yaitu rumah yang ada di dekat pantai. Kalimatnya menjadi seperti ini. Kaigang no chikaku ni aru ie ga hoshii desu. Kaigang no chikaku ni aru ie ga hoshii desu. Nah, di sini aru ini dari kata arimas ya. Ini bentuk futsukei. Bentuk biasa, bentuk kamus. Jadi kata arimas berubah menjadi bentuk kamus kalau dia sudah menjadi klausa. Maka di sini jadi saya ingin rumah yang ada di dekat pantai. Jadi ie ga hoshii desu. Ie ga hoshii desu. Saya ingin rumah. Rumah yang bagaimana? Yaitu rumah yang ada di dekat pantai, gitu ya. Oke, kalimat berikutnya. 約束があります。 Yakusoku ga arimasu. Saya punya janji. Nah, janji apa? Maka janji dijelaskan di sini. 喫茶店で山田さんと会います。 Kissaten de Yamada-san to aimasu. Saya bertemu dengan Yamada di kafe. Yaitu, nah ini akan menjadi perluasan dari kalimat yakusoku, dari yakusoku perjanjian ini. Janji apa? Yaitu janji ketemu Pak Yamada di kafe. Maka kalimatnya menjadi seperti ini. Kissaten de Yamada-san to au yakusoku ga arimasu. 喫茶店で山田さんと会う約束があります。 Saya punya janji ketemu dengan Pak Yamada di kafe. Jadi di sini kata aimas ya berubah menjadi bentuk kamus au. Saudara kalau sudah melihat tutorial saya tentang perubahan kata kerja dari bentuk mas ke bentuk kamus ataupun bentuk futsukei ya itu perubahannya ya seperti ini. Jadi bentuk ke bentuk futsukei kalau kata kerja ya. Contoh yang lain di sini.
仕事はすごく大変ですから、テレビを見る時間もありません。仕事はすごく大変ですから、テレビを見る時間もありません. Karena pekerjaan begitu sibuk, begitu berat gitu ya. Karena pekerjaan begitu berat, maka waktu nonton televisi pun ya tidak ada ya. Terebi o miru jikan mo arimasen. Jadi menonton televisi pun nggak ada lagi waktu untuk melihat televisi pun sudah tidak ada, arimasen gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa dari uraian sebelum-sebelumnya juga ya, kata kerja apabila dia sudah menjadi klausa, sudah menjadi bentuk kalimat yang menjelaskan, menerangkan, baik itu keterangan, baik itu yang memperluas predikat, memperluas subjek, memperluas objek ya, atau keterangan waktu seperti ini, yang enggak, itu kata kerjanya itu harus ke bentuk futsukei. Ya, sekali lagi harus ke bentuk futsukei. Ingat itu. Oh, jangan marah. Sorry, enggak marah. Karena agak jengkel aja sih. Di sini ya, jadi arimas. Nah, di sini Chikaku ni arimas. Arimas ini menjadi aru. Ini kan bentuk futsukei. Kalau misalkan lampau, nanti arimasta menjadi atta. Seperti yang tadi ada kaimasta menjadi kata ya di awal-awal gitu ya. Ya, jadi inilah perubahan kata kerja ke bentuk. Kalau kata kerja itu menjadi sebuah klausa, maka klausa yang menerangkannya itu berubah menjadi bentuk futsukei ya. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, tapi kalau misalnya belum jelas, ya silakan coba diulang lagi ya tutorialnya, diulang lagi, dibaca lagi, atau lagi. Atau kalau kira-kira punya kalimat yang agak mengganjal, butuh pertanyaan, silakan tanyakan di komen ya. Silakan tanyakan di komen. Insya Allah saya jawab kalau saya sempat. Saya usahakan sempat, karena bagaimanapun saya mengajarkan itu ingin ya semuanya bisa gitu ya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.